Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Masih balik lagi bersama aku, Yohana. Actually in this video, aku nggak mau sharing mengenai au pair dulu, karena udah terlalu banyak video tentang au pair di YouTube-nya aku. Nah, di video kali ini jadi aku mau sharing mengenai kelanjutan aku setelah au pair. Sebenarnya tuh aku udah pernah ya buat konten ataupun buat video tentang kelanjutan aku setelah au pair itu. Kalau nggak salah di foto utamanya tuh ada bacaan kayak Efesyat atau Ausbildung gitu. Nah, di situ juga aku udah jelasin kalau aku ngambil Ausbildung. Nah, di sini aku nggak mau ceritain tentang perjalanan setelah au pair ke Ausbildung ya, karena aku udah pernah sharing tentang itu, tapi aku mau sharing tentang Ausbildung yang aku ambil gitu. Tapi sebelum aku share itu ke kalian semua, ke teman-teman semua, aku mau minta kalian subscribe channelnya aku dulu. Aku mau kalian dukung, ayo kita sama-sama dukung channelnya aku, biar nggak kalian aja yang nonton yang bisa dapat informasi ini, tapi melainkan teman-teman kalian. Kalau bisa kalian juga boleh share ya ininya aku, videonya aku, biar teman-teman yang membutuhkan info itu bisa kayak lebih paham ataupun lebih ngerti, ataupun dia bisa dapat jawabannya. Siapa tahu dia bertanya-tanya dan dapat jawabannya di video-video yang udah aku upload atau udah aku bagikan ke kalian semua. Nah, kalau misalnya di bagian Ausbildung aku, ini aku langsung aja sharingnya. Itu kalau misalnya di bagian Ausbildung aku ngambilnya di bagian konditorin. Banyak orang berpikir atau kayak beranggapan kalau misalnya konditorin itu sama baker gitu. Kalau kalian udah di Jerman dan kalian nemuin kayak baker, itu selalu ada kayak istilahnya Bäckerei und Konditorei gitu. Itu Bäckerei sama Konditorei itu kayak istilahnya nyatu, tapi bukan sama. Bedanya apa? Kalau Bäckerei itu menyediakan roti, memanggang, bukan berarti bagian konditorin itu nggak ada memanggang ya, ada, tapi yang dipanggang itu bagian kue. Jadi Bäckerei itu kayak lebih ke mempersiapkan roti, dan konditorin itu lebih ke kue. Roti-rotian is Bäckerei, and Konditorei is lebih ke kue-kuean gitu. Terus di aku itu, di tempat aku kerja itu otomatis aku bikin kue, tapi bukan aku sendiri. Itu karena banyak teman-teman aku yang nanya kan, kalau misalnya aku tawarin ayo join di tempatnya aku gitu kan, mereka aku selalu bilang, aduh kak, aku nggak bisa ini buat kue, aku nggak tahu gimana cara buat kue. Come on. Itu kita nggak bikinnya sendiri, kita bikinnya rame-rame, kayak istilahnya tuh teamwork gitu. Kayak itu tuh ada tim yang untuk membuat itu gitu. Kita tuh nggak mungkin lah di bagian konditor itu nyiapin kuenya itu kayak 1000 sampai 3000 biji gitu kan. Nggak mungkin kalau sendiri semuanya yang bikin itu gitu loh. Terus yang disiapin pun juga nggak cuman satu jenis atau dua jenis, tapi banyak gitu dalam sehari. Kayak di tempatnya aku, kayak misalnya di departemen aku, nah aku kerjanya di daerah Munchen, itu di Bayern sih bisa dibilang, di Olching. Dan kalau nama tempatnya itu aku nggak berani sebut sih sebenarnya, takut. Tapi nanti kalau misalnya kalian penasaran ataupun mau join di sini, kalian juga bisa tanya ke aku, biar aku kasih tahu itu linknya gitu, dimana kalian bisa daftar gitu kan, ataupun alamat emailnya. Terus biasanya tempat aku itu contohnya dalam sehari itu bisa kayak aku tuh bisa ngerjain 5, 6, 7 kerjaan gitu. Kayak istilahnya
aku tuh terkadang dalam sekali seminggu harus bikin muffin, dan muffinnya itu ada 3 jenis gitu kan, dan muffinnya itu yang dibikin nggak 100-200, itu langsung kayak 3 gestele, ataupun kalau 3 gestele itu apa ya istilahnya, eh 1 gestela itu ada 36 nampan, dan 1 nampan itu ada kayak 24 muffin. Nah kali kan ada tuh, aku pun bingung entah berapa itu gitu. Terus dan aku bikin itu 3 gitu kan. 3 itu bukan satu jenis 3 ya, 3 itu udah semuanya gitu. Jadi istilahnya 1 gestele itu aku bikin coklat muffin, terus atau 1,5 gestele itu aku bikin coklat muffin, dan 1,5-nya lagi itu campur antara apple muffin sama fruit muffin. Fruit muffin itu kayak muffin tapi isinya buah-buahnya itu kayak buah cherry gitu. Terus itu sekali seminggu, karena sekali diinin pun juga peminatnya banyak ya kalau misalnya muffin. Dan ininya juga apa namanya, tempatnya aku ini itu nggak cuma satu ini aja gitu, dia itu cabangnya banyak lagi. Ini pusatnya tapi cabangnya itu banyak lagi gitu, dan dapurnya itu cuma di sini gitu. Terus jadi kita yang repot sih sebenarnya, bagian kayak yang di dapur ini sih, yang bagian dapur ini sih sebenarnya yang repot gitu kan. Terus kalau misalnya habis itu kita harus nyiapin juga kayak istilahnya Erdbeerkuchen, Himbeerenkuchen, udah gitu Obstkuchen. Obstkuchen itu kita harus campurin buah-buahan, istilahnya kayak ada kue gitu kan, kue udah gitu di atasnya itu kita susun buah-buahannya itu kayak Firsis aku nggak tahu apaan di Indonesia ya, itu ada atau nggak di Indonesia aku nggak tahu. Terus jeruk, nanas, buah pir, udah gitu apalagi ya, kiwi, anggur, blueberry, sama ada buah, kalau di sini tuh namanya Johannesbeeren, tapi kalau di Indonesia aku nggak tahu. Pokoknya tuh buahnya asem banget gitu, warna merah kecil-kecil, aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi di sini tuh namanya Johannesbeeren. Nah kita susun di situ di atas kue itu. Udah gitu bukan kue yang kecil, yang peta-peta kecil, bukan, itu langsung satu dash. Itu langsung kayak 1 nampan tapi yang gede gitu kan. Udah gitu kita susun di atasnya. Udah gitu nanti kalau udah diiniin, udah disusun rapi, cantik, kayak istilahnya kita ngehias kue dengan buah gitu kan. Di atasnya tuh nanti bakalan disiram pakai jelly gitu. Itu kalau misalnya Himbeeren juga sama kayak gitu juga, di atasnya bakalan diiniin, disiram pakai jelly gitu. Pun juga Erdbeeren itu di sini tuh strawberry gitu. Jadi strawberry tuh disusun di atas kue yang segitu gedenya. Lelah sebenarnya, butuh waktu lama kalau misalnya dikerjakan untuk satu orang. Terus setelah itu kita juga kayak, aku tuh terkadang disuruh buat apa namanya, kalau masak itu kayak bukan bahan ya, istilahnya kayak, aduh aku lupa, pokoknya di sini tuh kayak zamaza, itu kayak istilahnya untuk masak kue keju gitu. Kita harus buat sesuatu untuk masak kue keju ini gitu. Aku lupa apa istilahnya, nanti kalau aku ingat aku ini deh, aku kasih tahu. Pokoknya kalau di sini tuh namanya ya masa itu aku lupa apa ya. Aduh benar aku lupa. Nah terkadang buat itu, karena itu juga akan dikirim ke cabang-cabangnya yang lain gitu. Aku nggak tahu bikin konten kali ini, aku benar-benar pusing, memang lagi sakit sih sebenarnya, tapi bukan corona ya, bukan. Terus setelah itu aku terkadang buat kuehnya, buat kue, memang kalau di sini istilahnya boden ya gitu, kayak istilahnya kuenya untuk Obstkuchen tadi ataupun untuk Himbeerenkuchen tadi gitu. Kita harus prepare, kita harus buat kuenya itu, habis itu
kasih puding di atasnya gitu. Jadi buat pudingnya juga. Udah gitu pokoknya semuanya yang berkaitan dengan kue-kuean. Terkadang ada juga bikin musli ataupun yogurt gitu. Terus pokoknya yang lebih banyak tuh ke kue-kuean gitu kan. Belum lagi yang untuk acara, kalau misalnya di sini ada banyak banget acaranya, lain Weihnachten ataupun Christmas, itu lain Fasing ataupun pesta kostum, lain Ostern. Itu setiap kuenya itu ada ininya, kayak ada kue tradisinya gitu loh. Jadi kita harus bikin tuh dalam jumlah banyak, karena itu bakalan dijual kayak di satu pameran gitu. Aku pun juga, itu belum lagi ada nanti Oktoberfest, itu lain lagi kuenya. Pokoknya banyak lah kalau misalnya untuk siapin kue-kue kayak gitu. Nah, kita tuh nggak hanya nyiapin aja, tapi kita harus ada juga istilahnya kita memanggang juga gitu. Kayak istilahnya kalau misalnya mau bikin kue yang untuk kue buah-buahan itu kan harus dipanggang dulu gitu kan. Jadi harus diinin, kita harus tahu juga manggang. Aku juga belajar manggang kuenya gitu kan. Terus kita juga diajarin. Sebenarnya kalau misalnya di sini aku lebih banyak belajar tuh nggak di tempat ini, tapi di sekolah gitu, karena memang lebih rincinya itu di sekolah. Kenapa semuanya itu dipelajari di sekolah gitu kan. Tapi kalau di sini karena kita memang fokus ke kerja, jadi kita ya terbiasa, memang sih pengetahuan yang kita dapat gitu kan, tapi ya cuman di sekitaran gitu aja gitu, tapi nggak berkembang. Ngerti nggak sih? Aku pun juga rada susah sih aku ngejelasinnya kayak mana gitu kan. Tapi itu udah gitu. Kalau misalnya di bagian tempat aku itu, kami karena saking banyaknya kue ya, itu semuanya nggak kita yang ngerjain sebenarnya. Kayak istilahnya nggak kita sendiri yang ngerjain, tapi banyak orang. Nah, kayak misalnya contohnya aku disuruh buat opskuchen ataupun kue buah ataupun himberan kuan ataupun erban kuan. Nah, aku ngerjainnya nggak sendiri, tapi aku dibantu sama kayak partnernya. Kayak istilahnya kami disuruh tuh berdua, satu jenis tuh berdua gitu kan. Jadi kalau udah selesai baru ada lagi kerja yang lain gitu. Nah, yang lainnya tuh ngerjain yang lain gitu kan. Terus ya masing-masing pekerjaan tuh 2 orang gitu. Jadi itu biar cepat selesai juga, karena kalau misalnya kita sendiri ataupun ditaruh sendiri itu bakalan makan waktu lama banget sebenarnya. Udah gitu kalau misalnya di bagian aku, di tempatnya aku itu, kalau misalnya di konditorin kita tuh nggak hanya masak aja ya, kayak istilahnya kita nggak harus mempersiapkan aja, kita tuh nggak harus masak, nggak harus manggang doang, ataupun nggak harus kayak bikin yang penting selesai gitu, tapi kita harus bisa kayak motong. Nah, motongnya itu kita terkadang ada yang pakai mesin pemotong lah, ada yang kayak pakai tangan. Tapi kalau pakai tangan ya capek juga sebenarnya, lebih enak pakai mesin pemotong. Terus kita harus siap kayak ngedekor, ada beberapa itu yang harus didekor gitu kan. Udah gitu kita juga terkadang di momen tertentu itu disuruh kayak bikin kue yang memang kayak kue yang bulat kayak kue ulang tahun gitu. Kita terkadang disuruh buat itu. Kalau misalnya ada yang pesan, itu semuanya tergantung pesanan sih sebenarnya. Tapi kalau rutinitas itu yang kayak aku bilang tadi, bikin kue buah, himberan, erbelan ataupun yogurt ataupun musli, itu kayak rutinitas. Udah gitu buat apfelkuchen lah, atau ya pokoknya kita lebih ke buah kue yang isinya tuh buah-buahan gitu, karena itu bukan tradisi ya, itu memang yang dijual di Jerman gitu. Terus sebenarnya aku bingung sih aku mau ngejelasin apa. Jujur aku tuh bingung banget mau ngejelasin apa, karena ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari teman-temannya aku, ataupun dari banyakan dari teman-temannya aku yang aku tawarin untuk join di sini tuh, mereka mikirnya kayak itu kita kerjanya di dapur, udah gitu siapin ke tamunya langsung. Kayak istilahnya kalian
pernah nggak sih kerja di kafe ataupun di toko roti, bukan toko roti sih, kafe yang memang jual kayak istilahnya dessert doang gitu. Jadi kalian yang di saat tamu pesan baru kalian masak gitu. Mereka tuh mikirnya begitu. Tapi sebenarnya enggak. Kuenya itu udah kita persiapkan duluan gitu sehari sebelum itu dipasarkan gitu loh. Jadi benar-benar itu kalau misalnya bisa dibilang itu bisa dibilang pabrik. Konditora ini bisa dibilang pabrik. Karena kalau misalnya dibilang bagian pastry itu nyiapinnya kayak aku dulu pernah kerja di hotel, beda banget sebenarnya. Kalau di pastry, chef pastry itu sebenarnya nyiapinnya di saat tamunya itu ini mesan gitu kan. Memang sih bahannya udah disiapin di luar. Cuman kalau misalnya manggangnya biar itu hangat, itu harus disiapin, harus diiniin ke di saat tamu mesan gitu. Sedangkan itu pun kita bikinnya satu-satu, nggak langsung boom 1.000, 2.000, 3.000 yang harus kita buat, 3.000 potong yang harus kita buat gitu kan. Nah kalau di sini kita memang bikinnya tuh dalam jumlah banyak gitu. Jadi ya benar-benar butuh tenaga, butuh kurasan otak, butuh, jadi yang dimakan tuh nggak tenaga doang tapi otak juga. Kayak istilahnya matematika tuh harus lah pokoknya kalau misalnya di sini. Karena terkadang aku tuh disuruh kan kayak istilahnya Yohana bikin ini ya, contohnya Yohana bikin kue untuk apel gitu kan, kue untuk apelku soalnya itu kan beda. Nah dia cuman ngasih resep. Kalau misalnya yang kalau misalnya untuk satu gestella full itu yang dibutuhkan ini gitu kan. Nah sedangkan dikasih resepnya gitu untuk satu gestella full, terus yang sedangkan satu gestella full itu isinya ada 36 nampan gitu kan. Tapi terkadang itu nyuruh kamu bikinnya 20 aja, 20 nampan aja gitu kan, 20 blash aja gitu kan. Terus kita harus mikir sendiri resepnya tuh dibagiinnya gimana gitu. Jadi memang benar-benar matematika jadinya main di situ untuk resep kayak gitu. Aku tuh sering banget disuruh bikin kayak gitu. Udah gitu kalau bikin puding lagi itu tergantung berapa bodennya tuh, berapa blush ya gitu loh. Karena perhitungan aku biar pudingnya tuh nggak bersisa dan nggak kurang itu harus gitu. Jadi memang jadi terkadang tuh mereka kalau misalnya nanya ada yang baru kan biasanya aku yang bikin, terus ada orang baru yang bikin, nanya ke senior gitu, senior langsung bilang tanya ke si Yohana, cuman Yohana yang tahu resep dari itu gitu loh. Jadi benar-benar karena memang udah biasa dan memang langsung top berapa ini harus sigat gitu loh. Jadi memang harus benar-benar otak dalam matematika tuh harus. Jadi buat kalian yang benar-benar mau kayak istilahnya yang mau tahu lebih lagi tentang Ausbildung di bagian konditor, di bagian konditorai, kalian bisa komen di bawahnya, atau kalian juga bisa kasih pesan pribadi ke Instagramnya aku. Nanti aku bakalan bikin di kolom deskripsi itu nama Instagram aku. Terus jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya biar kalian juga gak ketinggalan di setiap informasi yang aku kasih ke kalian. Nah, habis video ini aku mau kasih tahu ataupun kasih info ataupun share info ke kalian tentang apa yang aku dapat dari sini, dari Ausbildung ini. For example, for the facility or like the salary, pokoknya semuanya akan aku buka di video selanjutnya. So see you in the next video. Bye bye.